台はすぐそばに転がってるだろ。ですよね。ルク。神様。スティア様。誰だYo minasan, kembali lagi nih di Nongkonal Ime. Episode kali ini aku ngebahas alur cerita anime yang berjudul Danmachi yang dirilis pada tahun 2021. By the way, untuk lanjutan manhwa player aku pending dulu nih. Soalnya dari minggu kemarin sakit coy, belum sembuh juga. Jadi belum sempet tuh buka laptop buat bikin naskahnya. Kalian bisa denger aja nih dari suaraku. Tapi nanti aku usahain biar cepet upload videonya, manhwa player dan Rise of the Rumble. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah support aku selama ini. Semoga bulan depan bisa tembus nih 1000 subscriber. Karena siapa lagi kalau bukan dukungan dari kalian. Yaudah tanpa panjang lebar lagi, langsung aja nih ke alurnya. Cerita dimulai dari backstory dulu nih, tentang para dewa yang turun ke bumi untuk menetap di sana. Walaupun kekuatan mereka tersegel di bumi, mereka cuma bisa memberi sesuatu kepada manusia yang disebut karunia. Dan keturunan yang mendapatkan kekuatan itu akan menjadi pelayan dewa atau yang disebut familia. Kemudian cerita berlanjut ke seorang petualang cowok bernama Bell yang terpojok oleh seekor minotaur yang akan membunuhnya. Lalu untung aja tuh, datang seseorang petualang cewek bernama Ais dengan kekuatannya yang langsung mengalahkan minotaur yang mengajar Bell. Dan dari saat itu, Bell pun langsung pergi ke guild menemui staf guild cewek bernama Aina untuk mencari tahu soal Ais. Mendengar Bell yang gegabah pergi ke dungeon, ia pun bersyukur melihat Bell yang masih selamat dari amukan minotaur. Dan soal Ais, ia pun beritahu soal tentang cewek itu karena terlihat Bell menyukainya. Namun menurutnya, Bell akan sulit mendapatkannya karena berbeda level coy. Ia pun balik ke rumahnya yang berisikan seorang dewi ciwi bernama Hestia. Di sana mereka pun berbincang tuh soal ketertarikan mereka satu sama lain. Dan saat Hestia sedang melihat status power milik Bell, ia pun terkejut dengan sesuatu yang menyembunyikan hal itu dari Bell. Di saat pengajakan status kelar, Bell pun kepo dengan special ability-nya yang kehapus itu. Dan ia pun cuek karena mengira powernya akan sama aja seperti biasa. Di sisi lain, Hestia pun sangat bangga melihat Bell yang powernya berkembang pesat dan mempunyai special ability. Namun, ia sedikit bete coy sebab ia mendapatkan kekuatan itu sebab orang lain. Di keesokan harinya, saat Bell sedang OTW ke dungeon, langkahnya terhenti saat ia merasakan sesuatu. Lalu seorang pelayan kedai yang bernama Sir menghampirinya, memberitahu batu sihir miliknya yang terjatuh. Dan ia pun memberikan Bell bekal setelah melihat dirinya yang kelaparan. Dengan syarat ia harus balik ke restonya untuk makan malam nanti. Kemudian Bell pun pergi ke dungeon, mengalahkan para monster untuk mendapatkan batu sihir yang nantinya akan ditukarkan duit. Sepulangnya dari dungeon, ia pun mendapatkan status powernya yang berkembang pesat. Dan Hestia mengetahui juga, itu pun pundung dan pergi dari sana menyendiri memikirkan soal kekuatan Bell yang menurutnya berkembang pesat. Karena dia sedang menyukai si Ais coy. Dan ia merasa cemburu. Bell pun pergi ke kedai sebagai menepati janjinya. Di sana ia pun bertemu dengan Sher yang memberikan makanan. Tak lama dari itu datanglah familia Loki termasuk si Ais yang akan party di tempat itu. Selang beberapa lama, seorang Fury anggota familia Loki yang mabuk membahas kejadian Minotaur dan seorang bocah kemarin yang menurutnya sangat memalukan coy. Bell yang mendengar itu, ia pun sadar yang dibicarakan adalah dirinya. Dan dia yang terus di roasting itu pun langsung kabur dan pergi ke dungeon untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan Ais. Sampai pagi pun tiba, Hestia yang sedang menunggu Bell itu pun melihat dirinya dari kejauhan dengan tubuh yang lemas. Hestia pun langsung menghampirinya dan Bell yang terjatuh itu pun mengatakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Setelah itu, Hestia pun terkejut saat mengecek status milik Bell yang makin berkembang cepat. Ia pun memutuskan untuk memberitahu Bell tentang apa yang terjadi pada dirinya, yaitu perkembangan instan. Hestia pun saat itu menjelaskannya, dan ia pun izin ke Bell untuk pergi ke satu tempat. Setelah itu, sebelum pergi ke dungeon, Bell pun mampir ke kedai untuk membayar makanan semalam yang ia tinggalkan. Sementara itu, di pertemuan para dewa-dewi, terlihat seseorang dewi bernama Freya yang memergoki Hestia yang sedang mengumpulkan makanan. Tak lama dari itu, datanglah Loki menemui mereka berdua.
Namun Hestia dan Loki terlihat selalu berselisih dan bertemu dengan ujung-ujungnya adu opai coy. Waduh. Setelah perselisihan itu, datanglah Hephaestus yang membuat Hestia senang karena ia menemuinya. Lalu Hestia pun memberitahu tujuannya saat bertemu Hephaestus untuk memohon kepadanya membuat senjata untuk familianya, yaitu si Bel. Lalu terlihat Bel yang habis dari dungeon itu, sedang melihat senjata-senjata keren dari luar toko yang ia berharap memilikinya. Kemudian Bel dihampiri oleh Dewa Mi'aj yang bertanya soal dirinya dan memberi potion gratis ke Bel. Balik ke Hestia, ia pun sampai memohon sujud kepada Hephaestus dari acara perkumpulan tadi. Lalu setelah mendengar alasan Hestia mengapa sampai memohon terus, Hephaestus pun mengiyakannya untuk membuatkannya senjata untuk si Bel, walaupun Hestia harus ngutang padanya. Di keesokan harinya, saat Bel sedang OTW dungeon, ia diberikan oleh si pelayan kucing yang meminta tolong untuk mengantarkan dompet milik Cher yang sedang pergi ke acara Monsterphilia. Bentar. Aku mau ngasih info dulu nih, biar pada tahu. Monsterphilia itu festival tahunan yang dibuat oleh Dewa Ganesha, ya guys ya. Lalu Bel pun mengiyakannya dan OTW mencari Cher. Sementara itu, senjata yang Hephaestus dengan bantuan Hestia buat telah ready dan dititipkan kepada Hestia. Lalu di luar keramaian festival, terlihat Loki sedang Ice yang sedang membicarakan dengan seseorang misterius yang doyan membuat kericuhan sedang tertarik kepada salah satu anak dari familia lain, yaitu Bel. Dan ia pun langsung pergi dari sana saat Bel kebetulan lewat di hadapannya. Kemudian Bel yang sedang kebingungan di tengah keramaian, ia dihampiri oleh Hestia yang tiba-tiba mengajaknya ngedate. Sementara itu, seseorang misterius itu tadi diam-diam melepaskan binatang buas untuk membuat kericuhan dan mengejar Bel. Hestia dan Bel yang sedang asik mangan bersama itu tiba-tiba muncul kericuhan dengan monster gorila yang tiba-tiba mengincarnya coy. Mereka pun langsung cabut menghindar dari kejaran monster tersebut. Sampai di mana Bel pun memutuskan untuk memberi tempat aman untuk Hestia dan mengulur waktu sambil melawan monster tersebut. Lalu cerita flashback sedikit ke masa lalu Bel yang ditinggal mati oleh kakeknya dan memutuskan untuk menjadi petualang. Namun kenyataannya pahit datang saat ia selalu ditolak oleh familia-familia lain. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan Hestia yang mengajaknya untuk menjadi bagian familianya. Lanjut ke alur awal coy. Bel pun mencoba untuk melawan monster tersebut. Namun terlihat Bel pun kewalahan hingga ia pun terpojok dibuatnya. Sementara itu Hestia yang berhasil mencari jalan keluar itu pun akhirnya menemui Bel lagi, yang membuat mereka berdua pun terlempar terkena bogeman dari monster itu. Mereka pun kabur mencari tempat bersembunyi dan membuat rencana. Hestia pun mempercayakan Bel untuk melawan monster tersebut dengan bantuan Hestia yang mengupgrade statusnya dan Bel akan menggunakan senjata barunya. Di lain tempat, Ice dan Loki pun turun untuk memburu para monster yang berkeliaran. Dan Ice pun merasa ada satu monster tersisa yang ia lewatkan coy. Lalu ke Bel dan Hestia. Monster tersebut akhirnya menemukan persembunyian mereka. Hestia yang sedang mengupgrade status milik Bel itu pun terkejut dengan peningkatannya dan ia pun membiarkan Bel menggunakan senjata barunya. Langsung tuh, Bel pun merasakan peningkatan statusnya saat melawan monster tersebut. Dengan status kekuatan yang ia miliki sekarang, ia dengan cepat membuat monster tersebut mokat seketika. Lalu di saat para warga bersorak atas kemenangannya, Hestia pun tiba-tiba pingsan dan terlihat sosok misterius itu memantau Bel dan Hestia dari atas. Setelah itu, di saat Bel menunggu Hestia di luar kamar, ia dihampiri oleh Cher yang meminta maaf soal Bel mengantarkan dompetnya. Ia pun menyatakan perasaannya kepada Bel yang membuatnya tak percaya. Dan di saat Hestia terbangun, Bel pun langsung dihampirinya. Mereka pun berbincang tentang senjata Hephaestus yang Hestia beri. Karena ia tahu kalau Bel yang selalu memantau toko senjata dengan muka yang kepengenan coy. Oleh karena itu, sebagai bentuk support Dewi kepada familianya, Hestia pun membuatkan sebuah senjata khusus untuk dirinya. Sementara itu, di dungeon terlihat seorang petualang gondrong yang meremehkan supportnya yang akan dijadikan umpan untuk para monster jika menjadi penghalangnya. Lanjut ke Bel yang sedang berada di guild. Ia mengajukan permintaan untuk naik ke tower lantai 7 dungeon karena ia merasa powernya udah oke coy. Eina saat itu awalnya meragukan power milik Bel yang meningkat. Namun setelah melihat buktinya, ia pun diperbolehkan dan masih terheran-heran dengan power Bel yang meningkat drastis. Tapi sebelum Bel pergi ke dungeon, Eina mengajaknya untuk jalan bareng bersamanya.
Di keesokan harinya mereka pun bertemu dan Belle terkejut saat diajak ke toko Familia Hapetus yang terkenal mewah di Tower Babel. Namun saat di sana Belle pun terkejut dengan Hestia yang bekerja di sana. Hestia yang melihat Belle bersama cewek lain, ia pun memperingatkan ke si Eina dan mereka berdua pun lanjut ke tempat hidden game para petualang, di mana Belle pun tertarik dengan armor buatan seseorang bernama Welf. Tapi karena harganya mahal, Eina pun beri saran untuk mending Belle bikin grup dan menyewa support. Sepulang dari sana, Eina memberikan sebuah armor lengan untuk Belle sebagai rasa dukungan untuk dirinya. Dan di saat Belle pulang, Belle pun bertemu dengan seseorang bocil yang lagi dikejar oleh petualang gondrong. Dan bocil itu pun tersenyum licik saat melihat danger milik Belle yang melindunginya. Kemudian datang si pelayan teman Cher bernama Ryu memisahkan Belle dengan petualang tersebut. Namun setelah itu bocah tadi sudah hilang begitu aja coy. Di hari esok, di saat Belle pergi ke dungeon, ia dihampiri oleh bocil kemarin yang menawarkan jasa supportnya. Namun bocil itu telah merubah tampilannya sebelum Belle mengenalinya. Kemudian Belle pun berbincang-bincang dengan bocil itu yang bernama Lily. Itu pun sebelum pergi. Lalu Belle pun memutuskan menyewanya sehari sebagai support. Dan saat di dalam dungeon, Belle mengalahkan para monster dengan easy menggunakan dangernya. Belle yang terlalu polos menerima orang baru itu pun lengah. Lily menggunakan kesempatan itu untuk mengambil danger milik Belle dengan cara liciknya. Setelah itu, di saat di guild, Eina memberitahu soal kaum supportnya yang berasal dari Familia Soma yang sangat bermasalah. Namun Belle berpikir positif tentang hal itu sampai ia pun baru sadar kalau dangernya telah hilang saat diberitahu Eina. Sementara itu, Lily telah mencoba menjual danger milik Belle, tapi nggak laku karena pedang itu mati. Di saat keluar dari toko, Cher dan Ryu yang sebetulan lewat di hadapannya, Ryu langsung memergoki Lily yang sedang membawa danger milik Belle. Kemudian ia pun langsung kabur tuh menabrak Belle yang lagi nyari dangernya. Lalu Cher dan Ryu pun menghampirinya dan memberikan danger milik Belle. Namun Belle tak merasa kalau dangernya telah dicuri dan ia mengajak Lily untuk ke dungeon lagi di esok hari. Hari pun berganti dan mereka berdua pun pergi ke dungeon. Lily pun menanyakan tempat danger milik Belle disimpan. Belle pun heran saat Lily menanyakan hal itu. Lalu pekerjaan dari dungeon pun selesai dan mereka dapat hasil yang banyak. Kemudian terlihat Familia Loki, Ice, dan Diveria yang sedang menghadapi big monster di suatu lantai dungeon. Lalu Freya yang sedang memantau Belle dari kejauhan tak tahan ingin melihat kekuatan Belle yang masih tertidur. Di saat Belle lagi jalan balik, Hestia memergoki Belle dengan Lily berduaan yang membuatnya kesal. Miat pun menemani Hestia minum-minum sambil mendengarkan unek-unek hati Hestia yang lagi mabok coy. Di saat Lia balik, Hestia pun masih ngerasa pundung dengan Belle. Kemudian ia pun mengajak Hestia untuk jalan bersamanya yang ngebuat Hestia pun kembali girang. Di saat pemandian para dewi, Hestia pun bertemu dengan rekan-rekan lainnya yang mengetahui kalau ia mau ngedate. Sampai saat Hestia akhirnya bertemu dengan Belle. Hestia yang lihat itu langsung ngebawa Belle kabur sampai malam pun tiba. Dan mereka berdua pun melihat City Light dari atas menara. Sementara itu terlihat Lily yang pasrah dirampok oleh petualang Familia Soma yang ngebuat dirinya makin sangat benci dengan para petualang coy. Lalu di keesokan harinya, Belle mengunjungi kedai di mana Cher bekerja dan memberikannya kotak bekal. Mengetahui Belle yang sedang libur, Cher memberikan sebuah buku sihir yang tertinggal di kedainya. Di saat tiba di rumah, Belle pun langsung membaca buku sihir itu sampai ia pun ketiduran dan terbawa mimpi isi dari buku itu. Hestia yang melihatnya itu pun langsung membangunkannya dan mengecek status power milik Belle. Hestia pun terkejut coy setelah mengetahui kekuatan sihir baru milik Belle. Dan ia pun memberitahu soal detail sihir miliknya yang ngebuat Belle pun kepo dengan sihirnya sendiri. Sampai ia pun diam-diam ke dungeon untuk mengetes kekuatan sihir miliknya. Sampai-sampai ia pingsan kehabisan tenaga. Ice dan Diveria yang habis melawan big monster itu menemukan Belle yang tertidur di dalam dungeon. Ice yang mengetahui Belle itu pun menemaninya sampai ia pun terbangun dan kabur seketika saat melihat Ice sedekat itu. Belle pun menyesal saat tiba di rumah karena kabur dari sana. Hestia yang melihatnya seperti itu mengira karena buku yang ia baca. Lalu Hestia pun kaget saat buku yang Belle baca sebelumnya adalah buku sihir Grimoire yang membuatnya pembacanya mendapatkan sihir secara instan coy.
Di lain tempat, Aina yang sedang mencari mengecek-ngecek barang, itu pun bertemu dengan Loki dan Liveria yang menginginkan sake buatan Familia Soma. Lalu Aina pun memberikan sake keinginannya itu. Dengan balasan Loki harus memberitahukan soal informasi tentang Familia Soma. Setelah itu, terlihat Lily yang diikuti oleh seseorang ke tempat dungeon. Saat Belle yang sudah menunggu itu pun melihat Lily yang sedang bersama seseorang. Lalu ia pun dihalangi oleh si petualang gondrong yang mengejar Lily sebelumnya dan mengajaknya bekerja sama untuk menjebak Lily. Belle yang ditawar itu pun jelas menolaknya mentah-mentah, dan Lily pun muncul di hadapannya dengan sebuah rencana yang ia buat untuk menjebak Belle. Kemudian cerita flashback ke masa lalu Lily yang kelam selalu ditindas seenaknya oleh para petualanger, dan hal itu yang membuat Lily sangat dendam ke para petualang. Lanjut ke cerita awal coy. Aina pun mendapatkan banyak informasi tentang Familia Soma yang salah satu infonya adalah mereka suka mengorbankan orang lain untuk tujuan dirinya sendiri. Di keesokan harinya, Belle dan Lily pun melakukan misi dungeon seperti biasa dengan Lily yang sudah menyusun strategi jahat miliknya. Saat Aina ingin masuk ke Tower Bubble, ia pun bertemu dengan Ais dan membicarakan soal Belle yang sangat berterima kasih padanya. Lalu segerombolan petualangan Familia Soma lewat membicarakan Belle yang akan dijebak oleh Lily di dalam dungeon. Aina yang menguping penjelasan itu pun langsung meminta bantuan Ais di dalam dungeon. Setibanya di lantai 10, mereka pun langsung dihadapkan monster yang cukup sulit. Kemudian Lily pun langsung memakai umpannya untuk menarik monster ke sekeliling Belle. Lalu ia pun menggunakan momen itu untuk mencuri dungeon milik Belle dan membiarkan Belle terkepung di dalam sana. Setelah ia merasa aman, Lily bertemu dengan seseorang petualang gondrong sebelumnya yang memergoki telah menjebak Belle di dalam sana. Kemudian datang kelompok petualang Familia Soma itu yang membuat petualangan gondrong itu mati terbunuh Killer Ant. Melihat Lily yang gak berdaya itu, kelompok itu pun menagih janjinya untuk memberikan sebuah kunci berangkas. Setelah menerima itu, ia melempar dan meninggalkan Lily yang udah gak berguna lagi untuk ke segerombolan Killer Ant. Merasa ajalnya sudah dekat, muncul Belle dengan sihirnya yang memusnahkan para Killer Ant. Lily yang melihat itu pun gak percaya kalau Belle menyelamatkannya, dan Belle pun memberitahu soal para petualang lain yang sedang membantunya. Lalu Lily pun marah padanya karena Belle sampai menyelamatkan sedangkan ia sudah berbuat jahat kepadanya. Di keesokan harinya, Lily yang terlihat sendirian itu pun dihampiri oleh Belle yang mengajaknya untuk pergi ke dungeon kembali. Sementara itu, Ais yang berada di lantai 10 itu pun menemukan armor lengan milik Belle yang terjatuh di sana. Dan di lain tempat, terlihat Freya yang masih memantau perkembangan Belle itu pun mengerahkan anak buahnya yang bernama Otar untuk mengetahui kemampuan milik Belle. Lanjut ke cerita, Belle pun mengajak Lily untuk bergabung ke Familia Hestia. Dan saat tiba di rumah, Hestia pun telah mengetahui tingkah Lily terhadap Belle. Lily pun membuat janji kepadanya dan Hestia menyuruhnya mengawasi Belle sebagai bentuk hukumannya. Lalu Belle yang pergi ke guild itu tak sengaja bertemu dengan Ais. Ia mencoba menghindarinya, tapi Ais mencegatnya. Lalu mereka berbincang-bincang sambil Ais memberikan armor milik Belle yang kemarin tertinggal. Setelah itu, Ais pun menawari Belle untuk belajar bertarung dengannya. Di harinya pertama berlatih, terlihat kemampuan Belle yang masih kurang banget saat sparring dengan Ais. Lalu pindah di dungeon. Otar yang bertemu dengan seekor Minotaur itu pun mengetes dirinya dengan sparring. Sementara itu, si Belle dan Lily yang berada di dungeon juga melakukan pemburuan monster seperti biasa dan ingin membuktikan kalau ia bisa menggapai Ais. Di hari latihan berikutnya, Ais pun heran dengan kekuatan Belle yang meningkat cepat. Dan pada saat latihan di siang, Belle melihat Ais yang tertidur. Lalu pikiran cabul kakek Belle pun muncul menggodanya untuk mencium Ais. Namun, Ais masih tersadar itu pun mengagetkan si Belle. Sementara itu di dungeon, terlihat Otar yang berhasil membuat Minotaur itu mencapai level max-nya coy. Balik lagi ke Belle dan Ais. Setelah itu, mereka yang habis latihan itu pun jalan mencari makanan yang berujung dipergoki si Hestia. Dengan sifat posesifnya, ia pun memberi aturan ke Ais selama pelatihan Belle yang sisa 2 hari itu. Beberapa hari kemudian, Belle yang pergi ke guild itu pun melihat info tentang kehebatan Ais yang membuatnya makin termotivasi untuk menggapainya. Namun ia pun tersadar akan siapa dirinya. Sepulangnya dari sana, Belle dihampiri oleh Cher yang meminta tolong kepadanya. Belle pun diminta mencuci piring di kedainya. Ia pun langsung ditemani Ryu yang membicarakan tentang dirinya yang sebelumnya adalah petualangan juga. Dan ia pun memberi nasihat-nasihat kepada Belle.
Di hari terakhir latihannya, Belle makin yakin untuk mendapatkan Ice dengan value yang dimilikinya. Sepulangnya dari sana, ia pun langsung pergi ke dungeon bersama Lily. Sedangkan familia-familia lain melakukan ekspedisi ke dalam dungeon. Dan dari tempat lain, Freya tidak sabar melihat kemampuan Belle. Di dalam dungeon dengan keanehan yang dirasa Belle, ia pun diambil Minotaur yang dipersiapkan oleh Ottar. Belle yang melihat itu hanya terdiam beku yang membuatnya hampir mokat. Sementara dari familia Loki, mereka menemukan korban dari Minotaur itu dan memberitahu soal orang yang berambut putih yang berada di sana. Ais yang mendengar itu langsung OTW ke lantai di mana Belle berada. Lanjut ke pertarungan Belle dan Mino itu. Terlihat Belle sangat kewalahan melawannya. Sampai Ais pun tiba. Belle yang melihat Ais yang ingin melindunginya itu pun menolak untuk diselamatkan karena Belle tidak mau mempermalukan dirinya. Lalu ia pun langsung bertarung tuh. Belle dengan power yang dimilikinya membuat Mino tersebut kewalahan dan berakhir membunuhnya dengan magic powernya. Setelah itu, Belle pun pingsan sambil berdiri, dan saat dicek statusnya oleh Riveria, mereka pun kaget karena seluruh power milik Belle kini adalah tingkat S coy. Waduh. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Belle pun pergi ke guild dan berbincang dengan Ain tentang dirinya yang kini naik level dengan hanya beberapa bulan. Sepulangnya dari sana, Belle pun sangat senang dengan pengecekan statusnya yang kini punya special ability. Itu pun Hestia masih nyembunyiin info tentang special ability yang asli. Setelah itu, Hestia pun pergi ke pertemuan dewa untuk mendapatkan gelar bagi petualang yang baru naik level. Belle yang udah membayangkan gelar keren yang akan dia dapat itu pun kecewa berat saat Hestia balik dari sana dan ia hanya dapat gelar Little Rocky. Belle pun pergi bersama Lily ke kedai dan mendapatkan jamuan minuman sepuasnya karena Belle kini begitu populer. Orang-orang di sana pun membicarakannya sampai seseorang petualang menghampirinya yang mengajak Belle bergabung dengan merendahkan timnya. Ryu yang mendengar itu langsung memberinya pelajaran dan diusir dari sana. Di keesokan harinya, Belle pun pergi ke Bubble untuk mencari armor buatan Welf. Tapi karena tidak ada, ia pun tak sengaja bertemu dengan pembuatnya saat ingin menanyakan armor yang Belle cari. Lalu Welf pun berbincang-bincang dengan Belle dan membuat kontrak dengannya. Belle pun bisa sesuka hati merequest armor kepadanya dan Welf bergabung dengan tim milik Belle. Di hari berikutnya, Welf pun langsung ikut dengan Belle dan partiannya mengalahkan para monster di dungeon. Setelah itu, saat sedang istirahat, Welf pun tersadar dengan kilauan yang berada di tangan Belle. Lalu seekor monster besar pun muncul. Dengan cepat, Belle mencoba menggunakan sihirnya yang membuat monster itu sekejap lenyap berkat kilauan yang ada di tangannya. Setibanya di rumah, Belle yang bingung itu pun dijelaskan oleh dia tentang power sihir kini yang dimiliki Belle. Lalu mereka pun membahas keluarga Welf yang merupakan keluarga bangsawan pandai besi dan bisa membuat benda-benda sihir. Dan di kemudian hari, Belle dan Welf pun bertemu. Namun mereka nggak jadi pergi ke dungeon karena Lily yang sedang absen. Lalu Welf pun mengajaknya ke rumahnya untuk mengadakan pesta sebagai rasa terima kasihnya. Setiba di sana, Belle pun diminta request benda apa yang harus dibuatnya. Lalu Welf yang melihat tanduk Mino punya Belle, ia pun membuatkan danger baru untuk Belle dan dinamai Uchiwa Kamaru. Di keesokan harinya, Belle pun pamit ke Hestia untuk pergi berpetualang ke lantai tingkat menengah di dalam dungeon. Hestia pun pergi ke Tower Babel dan bertemu dengan Dewa Takemajuchi dengan familianya yang menuju tempat yang sama seperti Belle. Sementara itu, Dewa Hermes dengan tangan kanannya yaitu Asfi yang sedang memantau Hestia. Sementara di dalam dungeon, Belle dan kawan-kawan mulai kewalahan melawan monster-monster yang terus berdatangan. Di luar dungeon, Hermes dan Asfi itu pun membicarakan tentang kekuatan Belle yang berhasil mengalahkan Mino sendirian. Dan mereka berdua pergi ke kedai tempat Share. Kemudian, terlihat familia Takemajuchi yang sedang mencoba kabur dari kejaran monster-monster yang telah membuat salah satu dari mereka sekarat. Lalu mereka yang bertemu dengan tim Belle yang lagi kewalahan. Dan salah anggota dari mereka pun bertindak egois yang membuat satu tim itu terpaksa melewati Belle dan mengalihkan para monster yang mengejar mereka ke regu Belle, yang membuat bebatuan pun runtuh mengenai Welf dan Lily. Di luar dungeon, Hestia pun melaporkan tentang Belle dan kawan-kawannya yang belum balik juga dari dalam sana.
Kemudian tak selang lama datanglah Takemajuchi dan familianya menghampiri Hestia. Lanjut di dalam dungeon, Bell pun berhasil menyelamatkan mereka dan melaksanakan rencana B, yaitu melewati lantai 17 yang berisi monster Goliath yang tertidur. Di tempat Hestia, Hephaestus dan beberapa dewa pun berkumpul untuk membuat tim pencari. Lalu Hermes pun datang meminjamkan Asfi untuk ikut mencari. Di belakang itu Hermes pun ingin ikut masuk ke dalam dungeon meski dewa dilarang masuk. Hestia yang mendengar itu pun juga langsung turut mencari Bell ke dalam dungeon. Baik lagi ke Bell. Lily menggunakan bau busuk untuk melindungi mereka dari deteksi para monster. Namun saat bau itu menghilang, para monster itu pun berdatangan termasuk 3 Minotaur sekaligus yang membuat Bell sangat kelelahan menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Sementara itu, para tim pencari termasuk Ryu yang menyembunyikan identitasnya telah menemukan jejak dari regu Bell. Lalu terlihat Welov dan Lily pun telah terumbang kecapean yang membuat Bell pun terpaksa membawa mereka melewati lantai yang berbahaya. Kemudian Bell pun turun lantai dengan monster Goliath yang baru terbangun. Bell pun memaksakan dirinya dengan membawa kawanannya melewati lantai tersebut. Dan saat tiba di lantai lain, Ice pun menemui mereka yang meminta pertolongan dan pingsan seketika coy. Saat Bell sadar, ia telah berada di tempat camp milik familia Loki yang beristirahat setelah ekspedisi. Lalu Bell pun berterima kasih ke ketua tim familia Loki dan Ice pun mengajaknya jalan ke sekitar sana. Malam pun tiba dengan Welov dan Lily yang telah sadar. Dan mereka pun makan malam bersama. Lalu terdengar suara yang tidak asing dan Bell pun menghampirinya dan ternyata adalah Hestia dan kawan-kawan coy. Kemudian familia Takemajuchi pun meminta maaf atas perbuatannya dan Hermes membuat rencana untuk keluar dari dungeon besok. Setelah itu Welov pun diberi titipan senjata dari Hephaestus. Dan sementara itu Bell yang lagi lihat pemandangan dihampiri oleh Ice yang mengajaknya untuk jalan ke kota. Namun pembicaraan mereka didengar Hestia dan meminta Bell untuk mengajaknya. Di keesokan harinya, mereka pun pergi ke kota dan melihat barang-barang. Di sana Bell pun bertemu dengan kelompok petualang yang membuat onar sebelum di kedai. Namun saat melihat Ice, mereka pun pergi menjauh dari Bell. Setelah itu, para ciwi-ciwi pun berencana untuk mandi. Lalu Hermes mengajak Bell ke suatu tempat. Mereka pun masuk ke dalam hutan dan diam-diam mengintip para ciwi-ciwi yang lagi mandi coy. Waduh. Namun Bell dengan tingkahnya malah membuat dirinya jatuh ketahuan. Langsung ia pun kabur dari sana dan ia hampir mokat setelah mengintip Ryu yang lagi mandi. Kemudian Ryu pun mengajak Bell ke makam para anggota familianya yang telah mati dijebak oleh familia musuh. Ryu pun bercerita tentang dirinya yang di blacklist dari serikat karena telah membunuh satu regu familia yang menjebak familianya. Lalu di malam harinya, para petualang yang membuat onar sebelumnya dihampiri oleh Hermes yang merencanakan sesuatu. Di keesokan paginya, Bell pun dihampiri oleh Ice yang akan pergi duluan dengan regunya coy. Lalu Hestia yang mengintip mereka dari tenda itu pun tiba-tiba disekap oleh seseorang yang gak terlihat. Kemudian Bell yang masuk ke tenda itu menemukan kertas yang ditinggalkan si penculik. Langsung tuh, Bell pun mengikuti instruksi menuju tujuannya. Dan salah satu anggota familia Takemajuchi pun melihatnya pergi. Setibanya di sana, Bell pun berduel dengan ketua petualang yang membuat onar itu dengan taruhannya adalah Hestia. Pertarungan pun dimulai dengan musuh yang bisa menghilang karena bantuan dari Hermes. Lalu tak lama, bantuan dari kawan-kawan Bell pun tiba dan terjadi saling serang dengan musuh. Lalu Hestia pun terbebas dengan bantuan Lily. Kemudian, Bell yang terus terkena damage itu pun akhirnya bisa mengetahui pergerakan musuh. Namun, pertarungan mereka pun berakhir dengan Hestia yang muncul dengan menggunakan karunianya. Namun, tak lama dari itu, masalah baru pun muncul. Suasana tiba-tiba menjadi gelap dan turunlah monster Goliath dari lantai atas. Lalu Bell yang menjadi ketua itu pun mengarahkan kawan-kawannya untuk menyelamatkan yang lain. Dan semua orang yang berada di lantai itu pun saling membantu menyerang Goliath yang sampai akhirnya ia melemah. Semua mengira monster itu tinggal sekarat. Namun Goliath kembali bangkit dengan kekuatan regen yang kuat. Sementara itu Lily yang sedang menghampiri Hestia, ia menemukan sebuah senjata yang membuatnya teringat sesuatu. Lalu Bell yang lagi berhadapan dengan Goliath memakai power magicnya yang membuat setengah wajahnya menghilang. Namun Bell mendapatkan serangan balik dari Goliath yang membuatnya pingsan terpental bersama kawannya yang melindunginya. Hestia pun langsung menghampirinya dengan harapan Bell cepat sadar. Bell yang di dalam bawah sadar itu pun bisa mendengarkan namun tidak bisa bergerak. Lalu Hermes pun datang dengan omongannya yang membuat Bell teringat dengan kakeknya.
Dan seketika itu pun Bell pun tersadar. Ia langsung menggunakan senjata yang diberi Lily dan mengumpulkan energinya. Sementara itu Ryu, Asvi, dan anggota familia lainnya mengulur waktu. Namun saat Velov yang ingin menyerang Goliath menggunakan senjata yang diberi Hephaestus itu pun terlempar, yang membuat senjata itu pun seketika hancur. Lalu Bell yang telah mengumpulkan energi itu pun langsung melanjutkan serangannya yang membuat tubuh Goliath itu terbelah. Langsung tuh dengan gesit Bell menghancurkan batu yang ada di tubuhnya, membuat Goliath lenyap seketika. Semua pun bersorak dan Hermes yang melihat kemenangan itu pun menjadi saksi atas Dewa Zeus yang meragukannya. Ia pun percaya takdir akan berubah sekaligus akan terjadi peristiwa yang bersejarah. Dan cerita pun selesai. Oke, cukup sampai di sini. Dan untuk lanjutan ceritanya kami akan lanjutan besok. Jadi stay tune dan subscribe, like, dan jika kalian suka. Jane!